Di mana kelebihan dari Taman Bendera Pusaka ini? Taman ini Pak nanti akan dibuka 24 jam. Desain Desain. yang benar-benar menuju kota global. Langkah-langkah apa Pak mungkin yang dilakukan khususnya oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atau Jadi masyarakat bisa melihat semua kegiatan yang ada di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. ada media sosialnya juga Pak ya? Ada, Ada medsosnya ya ada. media sosial. Ada. Apa harapan khususnya Dinas Pertamanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Pemprov DKI ya terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPID, selamat datang kembali di podcast Oke Sip, obrolan kekinian seputar informasi publik. Podcast ini menjadi ruang obrolan santai tapi berisi untuk membahas isu seputar keterbukaan informasi publik serta hal menarik di balik kebijakan. Nah, di episode ke-16 kali ini bersama saya Haris Sanjaya sudah hadir narasumber kita. Ada Bapak Muhammad Fajar Sauri, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang di podcast Oke Sip, Pak Fajar. Datang, Pak Hari. Baik, bersama Pak Fajar kita akan membahas Taman Bendera Pusaka, integrasi 3 taman seluas 6,15 hektar di Jakarta Selatan. Taman ini disebut-sebut akan menjadi wajah baru ruang terbuka publik yang akan menyatukan ruang ekologi, sosial, dan sejarah. Nah, apa sebenarnya tujuan utama dari pembangunan Taman Bendera Pusaka? Lalu fasilitas apa saja yang akan ada di taman tersebut? Serta bagaimana nantinya publik bisa menikmati dan memanfaatkan taman ini? Langsung saja kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Fajar. Mungkin yang pertama Pak Fajar bisa dijelaskan visi dan tujuan utama Pemprov DKI Jakarta dalam mengintegrasikan taman yang 3 taman ini Pak. Ada Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leuser untuk menjadi Taman Bendera Pusaka. Kira-kira visi kedepannya untuk tujuan utama Pemprov ini apa Pak untuk menyatukan ketiga taman tersebut? Baik, terima kasih Pak Hari ya. Jadi saya jelaskan dulu. Kita punya 3 taman. Ada Taman Ayodhya, ada Taman Langsat, Taman Leuser. Di mana kami ini ada program menyatukan ketiga taman tersebut. Nah, ketiga taman tersebut kita desain menjadi Taman Bendera Pusaka. Di mana kelebihan dari Taman Bendera Pusaka ini? Taman Ayodhya seperti kita ketahui, Taman Langsat hampir tidak diketahui. Karena apa? Karena tempatnya ngumpet, hidden park. Ya, termasuk juga Taman Leuser. Nah, ketiga taman ini kita satukan. Bagaimana menyatukannya adalah ini merupakan simpul interaksi antara manusia dengan alam. Ya, jadi 3 taman tersebut, Ayodhya kita sambung ke Taman Langsat dengan menggunakan jembatan link bridge. Kemudian dari jembatan itu turun menyatukan ke Taman Langsat. Di sana ada jogging track, ya. Kemudian di ujung ada perbatasan pertemuan antara Taman Langsat dengan Taman Leuser. Nah, di situ agak aneh. Kita buat inovatif yang off the box. Kita melalui kolong jembatan. Oh ada, ya. Nah, jadi pakai tunnel. Nah, taman ini, Taman Langsat ini sering digunakan masyarakat untuk jogging. Kemudian senam, olahraga. Di sisi lain, taman ini tidak pernah terlihat. Hanya Sembunyi ya, Pak? Nah, sembunyi. Hanya masyarakat tertentu lah yang menggunakan taman tersebut. Nah, terkait dengan visi misinya adalah untuk bagaimana ruang terbuka hijau ini sebagai fungsi ekologi, sosial, dan budaya. Itu aja sih. Jadi supaya bisa lebih populer ketiga-tiganya Pak, nggak cuma betul. satu aja yang menonjol nih, ada Taman Ayodhya ataupun mungkin Taman Leuser mungkin ya yang lebih kelihatan gitu. Nah, keunggulan desain dan konsep Taman Bendera Pusaka ini Pak yang sedang direncanakan dan sedang dibangun ini membedakannya dari taman-taman lain itu seperti apa Pak?
Jadi konsep integrasi yang tadi yang mungkin sudah Bapak jelaskan sedikit, integrasi sistem drainasenya dan infrastruktur hijau, itu apakah juga dapat mengatasi masalah banjir ataupun meningkatkan kualitas udara di kawasan tersebut? Konsep ketiga taman ini jadi satu, Taman Bendera Pusaka, memang konsep dengan hijau biru. Di mana ketika hujan turun, taman itu tergenang, ya. Tergenang nggak terlalu lama, paling beberapa jam, Langsung kemudian terserap surut kembali. Nah, taman ini berfungsi jadi tempat menampung air. Jadi air itu tidak langsung jatuh ke selokan atau ke sungai lalu ke laut, tapi kita serap untuk ditampung ke dalam tanah, gitu. Mungkin itu sudah hampir sama dengan taman-taman yang sudah saat ini sudah ada ya Pak ya, existing taman-taman existing. Nah, taman ini Pak nanti akan dibuka 24 jam. Sekarang udah dibuka 24 jam. Sekarang sudah dibuka 24 jam. Sudah dibuka 24 jam. Tapi ketika jadi Taman Bendera Pusaka akan dibuka 24 jam. Pasti. Tetap akan tetap dibuka di Taman 24 jam. Kira-kira Pak untuk estimasi teknis ya terkait dengan luasnya tadi itu, kemudian kapasitas pengunjungnya ya kalau sudah digabungkan menjadi dari tiga taman menjadi Taman Bendera Pusaka tadi, serta jumlah dan jenis-jenis vegetasi apa Pak yang mungkin akan ditanam nanti? Memang kalau jumlah pengunjung di taman tersebut, Ayodhya, kemudian Taman Langsat, Taman Loser, lebih banyak di Taman Ayodhya dan Langsat. Kurang lebih sekitar 575 orang pengunjung. Memang lebih fokus kepada Taman Ayodhya yang sangat terbuka ya, di daerah Jalan Barito. Sementara Taman Langsat ini hanya orang tertentu yang datang berolahraga, bisa melakukan jogging track. Kemudian di sana ada lapangan olahraga bulu tangkis. Tapi dengan konsep yang sekarang ini kita tambahkan lagi, rencananya ada olahraga pedal yang lagi tren sekarang. Nah, kemudian ada tempat bermain anak-anak juga. Kemudian ada amphitheater dan ada pemikiran dari Pak Gubernur, taman ini kenapa jadi Taman Bendera Pusaka, ingin menaruh suatu ornamen. Ornamen itu ornamen patung Ibu Fatmawati. Nanti patung itu diletakkan di Taman Langsat, ya, Taman Langsat. Kemudian patung itu sedang merajut sebuah bendera. Seperti namanya Pak ya, Taman Bendera Pusaka ya. Bendera merah putih. Nah, itulah yang menjadi ikon nanti kelebihan dari taman tersebut. Berarti memang sudah ada rencana dari gubernur juga, mungkin statement di media juga sudah banyak ya Pak ya, bahwasanya akan menghadirkan lapangan padel mungkin nanti di taman. Selain itu Pak, tadi mungkin sempat di spill dikit ya, ada beberapa fasilitas-fasilitas lainnya Pak ya. Kalau Taman Langsat kan seperti yang kita tahu untuk fasilitas olahraga dan lain-lain. Tapi ada fasilitas-fasilitas lain mungkin Pak selain itu? Rencana kita punya sekarang ini saat ini ada bangunan ya yang sering dipakai untuk sosialisasi penyuluhan. Nanti kita akan renov, kita buat sebagai bangunan multi serbaguna. Silakan aja bisa dipakai apa aja. Berarti tadi kalau yang Bapak sampaikan kurang lebih kan mungkin 500 lebih ya Pak ya, pengunjung ya. Itu harian ya Pak ya berarti ya Pak? Harian. Nah, sebenarnya di Jakarta sendiri Pak, ini ada berapa taman Pak jumlahnya Pak? Lalu kira-kira pemanfaatannya oleh masyarakat atau warga Jakarta ini seperti apa Pak melihat kondisi existing saat ini? Jadi gini, taman kita ada 1475 taman. 1000 lebih ya Pak? Terbagi di 5 wilayah. Nah, di 5 wilayah ini kita punya konsep masing-masing, ya. Nah, konsep ini juga tidak semata-mata kita rancang sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita melakukan konsep desain yang kita berikan kepada masyarakat, kita undang melalui FGD pertama, FGD kedua, sampai benar-benar masyarakat tuh oke. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita rancang, masyarakat udah pasti memanfaatkannya menjadi tempat interaksi. Ya, jadi dari mulai tahap perencanaan awal pun itu sudah ada pelibatan masyarakat di sana gitu ya Pak ya. Nah,
kembali lagi Jakarta kan memang punya rencana gitu Pak untuk bisa masuk ke top 50 kota global. Tentunya ketika kita merancang ataupun merencanakan kota, salah satunya seperti taman, kita juga melakukan benchmarking atau membandingkan gitu ya, atau melihat perbandingan dengan kota-kota global mungkin yang sudah cukup besar. Nah, kalau Taman Bendera Pusaka ini sendiri Pak, apakah juga ada benchmarking Pak dengan kota global mana mungkin, kemudian apa pelajaran ataupun adaptasi yang sudah kita lakukan mungkin dengan melihat kota global tersebut? Jadi untuk Jakarta menuju kota global, kehadiran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta ini memberikan suatu konsep-konsep ya, desain yang benar-benar menuju kota global. Artinya Taman Bendera Pusaka ini di samping juga tempat interaksi, taman ini juga mempunyai filosofi. Nah, ini untuk mengenang sejarah kita tentang bendera pusaka. Kita desain, kita buat di Taman Bendera Pusaka ini dengan mengintegrasikan 3 taman tersebut sebagai ikon di Taman Bendera Pusaka. Di samping ada nanti ditaruh patung Ibu Fatmawati yang sedang merajut bendera, kemudian ditambah lagi tempat-tempat fungsi lainnya sebagai tempat bertemunya antara manusia dengan alam. Dengan alam. Jadi yang bisa di highlight itu selain kita merencanakan desainnya, itu kita juga harus ada filosofi ya Pak, ketika kita merencanakan atau membangun taman-taman tersebut ya Pak ya. Sehingga mungkin bisa diingat, mudah diingat dan mudah dikenal oleh publik juga. Nah, langkah-langkah apa Pak mungkin yang dilakukan khususnya oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota ataupun mungkin di Pemprov ya, untuk memastikan bahwa keterbukaan informasi publik terkait dengan rencana pendanaan terkait dengan pembangunan taman ini atau pengelolaan tamannya, atau mungkin sudah ada kanal-kanal resmi informasi ya jika masyarakat butuh informasi di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota seperti apa. Karena tadi mungkin Bapak udah sempat jelaskan sedikit juga tentang pelibatan masyarakat ya, bagaimana ketika akan merencanakan satu taman seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta untuk mempublikasikan semua kegiatan, kita punya web, ada website Taman Kota dan Hutan Kota. Taman Kota dan Hutan Kota. Taman Kota dan Hutan Kota. Jadi masyarakat bisa melihat semua kegiatan yang ada di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Ada media sosialnya juga Pak ya? Ada, medsosnya ada. Media sosialnya juga ya. Jadi masyarakat ataupun warga Jakarta kalau pengen tahu ya seputar taman-taman di Jakarta itu bisa melihat ataupun mungkin aktivitas-aktivitas yang ada di taman tersebut ya Pak ya, selalu diposting seperti itu ya Pak ya. Baik, mungkin yang terakhir nih Pak, kira-kira apa harapan khususnya Dinas Pertamanan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Pemprov DKI ya terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan terkait dengan pembangunan Taman Bendera Pusaka ini, mungkin maupun taman-taman lainnya yang ada di Jakarta nih Pak, seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan fungsi. Kita punya target juga. Menurut Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, kami mempunyai tugas adalah bagaimana untuk mencukupi ruang terbuka hijau sampai tahun 2030 sebesar 30%. Di mana 30% itu 20%-nya publik, 10%-nya private. Nah, 20% ini kita tetap kejar. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat buat masyarakat terkait taman-taman yang ada di Jakarta. Tentunya konsep ini, desain ini sangat kita buat untuk kepentingan dan tempat interaksi masyarakat di taman. Ya. Baik, berarti targetnya adalah pencapaian 20% bisa tercapai, bermanfaat bagi publik seperti ya Pak untuk tamannya. Baik, semoga kedepannya taman-taman kita semakin maju, semakin ini juga Pak dijaga ya Pak ya kebersihan dan lainnya. Baik, terima kasih sekali Pak Fajar atau Pak Kadis Pertamanan dan Hutan Kota yang sudah hadir di podcast Okesip kali ini.
Demikian perbincangan kita di podcast Oke Sip kali ini. Semoga obrolan tadi bisa membuka wawasan baru untuk semua sobat PPID. Terima kasih atas partisipasinya. Terus ikuti perkembangan terkini melalui sumber informasi resmi dan terpercaya. Jangan lupa untuk follow akun resmi PPID DKI Jakarta supaya selalu update dan mendapatkan informasi yang terbaru. Sampai jumpa di podcast Oke Sip selanjutnya. Obrolan kekinian seputar informasi publik. Keterbukaan informasi publik, publik harus tahu.